senang lihat orang susah, susah lihat orang senang. Nah, itu tetangganya bisa beli gelang 2 sikut gitu ya, langsung meriang gitu ya. Jadi orang kalau hatinya berpenyakit akan punya sifat-sifat hasud itu. Ya. Terus apa lagi? Kalau beramal riya, bersedekah kepengen dianggap dermawan. Terus apa lagi? Apa lagi itu? Mengfitnah. Jadi kalau penyakit hati itu bukan penyakit fisik, tapi lebih kepada sifatul mazmumah, pada kelakuan, pada sifat-sifat yang tidak baik. Dan semua manusia itu mesti punya, Pak. Kan tadi dikatakan dalam Quran begitu ya. Jadi bukan berarti Pak Ustadz menjelaskan ini terus di dalam diri saya nggak ada penyakit hati. Semua orang sepanjang hidup manusia masih ada, maka penyakit hati itu selalu hinggap dalam diri manusia. Hanya malaikat saja yang nggak pernah punya penyakit hati. Ya. Kan di Quran tadi jelaskan apa? Fa'alhamaha fujuraha wa taqwa. Sepanjang manusia itu masih hidup, nggak akan lepas dari 2 sifat itu. Sifat fujur, sifat takwa. Sifat benar dan sifat salah. Manusia itu selalu diwarnai 2 sifat itu, Pak. Kadang benar, kadang salah. Ada yang bertanya, kenapa manusia nggak benar terus, Pak Ustadz? Yang benar terus malaikat. Maka kalau hari ini ada orang merasa paling benar, orang lain dianggap salah, berarti dia mengaku jadi malaikat itu. Suruh pindah alam aja, Pak. Jangan di dunia maksudnya. Ya, kumpul malaikat Israel sana. Ya kan, kalau ada orang selalu menganggap dirinya paling baik, orang lain salah, dia sadar nggak? Kalau dia masuk surga sendirian, Pak, nggak enak juga kan, pelongok sendirian, nggak ada siapa-siapa. Ya orang lain dianggap salah semuanya, ya, Pak. Akhirnya dia masuk surga sendirian itu. Emang enak? Ya, maka jangan mudah nyalain orang gitu. Jadi itu adalah apa? Salah satu dari efek penyakit hati tadi. Ya. Nah, jadi ya kita pelan-pelan ya untuk mendiagnosa diri sendiri. Dan salah satu cara untuk apa? Untuk mengetahui penyakit hati kita apa, Pak? Banyak-banyak bermuhasabah diri. Muhasabah. Kita merenung ya. Kalau dalam bahasa tasawuf itu ada namanya uzlah. Uzlah, Pak, menyepi. Sekali-sekali kita menyepi ke gunung, Pak. Ya, oke, 40 hari, Pak. Ya, nah, setelah pulang pada jenggotan semua, yang nggak ada tekan cukur rambut di sana. Uzlah, namanya uzlah. Itu perlu kita, gitu. Kita perlu merenung, mengevaluasi diri. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu yaumal qiyamah. Ya, koreksilah dirimu sendiri, renungkan diri sendiri. Karena hari-hari ini, Kak, kita lebih banyak melihat kekurangan orang lain, sehingga kita nggak mampu melihat kekurangan diri sendiri. Dan yang kedua apa, Pak? Untuk mendiagnosa penyakit hati kita, yang kedua apa? Kita belajar menanamkan sifat Rasulullah. Apa sifat Rasulullah itu? Salamatis sudur. Salamatis sudur. Selamatkan hati kita untuk tidak melihat kesalahan orang lain. Kalau orang lain punya salah, jangan-jangan kita lebih banyak salah daripada dia. Gitu. Gitu ya. Oke, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya. Ya, baik, Pak. Ya, kalau kita jadi makmum itu diuntungkan, Pak.
Makmum itu diuntungkan. Jangankan Pak Willy ya ikut baca Fatihah. Seumpamanya ini dalam fikih itu ada dua, ada makmum muwafiq, ada makmum masbuk. Ya, ada imam sudah selesai baca surat setelah Al-Fatihah, umpamanya sudah sampai ayat lakum dinukum waliyadin. Kita baru datang tuh. Bisa nggak kita langsung berjamaah? Bisa. Allahu Akbar. Apakah saya harus baca Fatihah? Sebisanya. Kalau bisanya cuma baca Bismillahirrahmanirrahim, tahu sudah rukuk imam, ikut saja. Maka bacaan Fatihah makmum akan ditanggung oleh si imam. Itu yang masbuk. Kalau muwafiq gimana? Nah, kalau muwafiq ada dua pilihan. Boleh saat makmum, saat imam baca Fatihah kita diam, boleh. Dan boleh saat imam baca Fatihah kita ikut baca Fatihah. Lalu ketika imam baca surat setelah Fatihah kita diam. Atau dibalik, saat imam baca Fatihah kita diam, begitu imam baca surat setelah Fatihah baru kita baca Fatihah. Jadi makmum itu banyak diuntungkan, Pak. Ya, tapi tetap kalau yang makmum muwafiq itu harus baca Fatihah. Karena apa? Semua mazhab bersepakat la sholata illa bi fatihatil kitab. Tidak dihitung sholat kalau dia tidak membaca surat Al-Fatihah. Tapi kalau masbuk tadi yang nyusul tadi itu nggak harus sempurna baca Fatihahnya sampai waladhdallin. Namanya bismillah tiba-tiba langsung imam rukuk udah ikut saja. Gitu, Pak. Karena di dalam Quran sendiri kan dikatakan ketika dibacakan ayat-ayat suci Al-Quran wa angsitu, diamlah. Nah, jadi diam itu artinya ya kita mendengarkan bacaan si imam, ya. Karena dalam hadis disebutkan al-qari wal mustami syarikani fil ajri. Orang yang membaca Quran dan yang mendengarkan sama-sama mendapat pahala. Gitu ya. Gitu ya. Tapi yang kedua jangan sampai jadi apa? Jadi landasan hukum, Pak. Ya udah kan membaca Quran sama mendengarkan sama-sama dapat pahala, ya sudah. Akhirnya hari-hari yang kedua itu, hari-hari akhirnya dengerin baca Quran. Akhirnya di rumah yang diputar itu apa? Ya, di Androidnya itu, Pak. Ya, handphonenya yang ngaji 24 jam. Kan mendengarkan juga sama, ya. Akhirnya yang masuk surga HP-nya, Pak, ya. Orangnya nggak bisa masuk surga itu. Mbak, baca harus. Kalau mungkin sesekali kita capek, kita mendengar. Karena Nabi sendiri, Pak, itu kadang juga pernah suatu saat itu Nabi pernah minta dibacakan Quran oleh sahabat Bilal. Jadi nggak selamanya Nabi itu baca Quran. Tolong wahai Bilal, bacakan Al-Quran kepadaku. Kenapa kok yang dipilih sahabat Bilal? Karena sahabat Bilal suaranya merdu, Pak. Nah, dari sinilah menjadi dalil bahwa baca Quran itu memang disunahkan binazom, supaya dibaca dengan lagu. Ya, jadi baca Quran sambil berlagu ya, bukan belagu, bukan. Nanti baca Quran berlagu gitu. Bernazom itu bernada, ya kan? Bismillahirrahmanirrahim. Pasti beda, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, beda kan? Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Udah, cukup segitu aja, Pak, ya. Ini suaranya lagi pas-pasan. Ya. Ya, harus kasih jahe, Pak Dato, ya. Jahe, ya. Jangan kopi, jahe harusnya, ya. Gitu, Pak, ya. Jadi usahakan dengan apa? Lagu tadi. Jadi gitu, Pak Willy. Jadi Pak Willy, silahkan Pak Willy ngikut imam baca Fatihah,
atau Fatihah imam Pak Willy diem, saat imam baca surat kemudian Pak Willy baca Fatihah. Ada dua pilihan. Yang penting baca Fatihah. Kalau kita makmum muwafiq ya, dari awal takbiratul ihram sampai akhir gitu ya, itu baca Fatihah wajib gitu ya. Apa itu? Oh ya, hati-hati. Ini hebatnya orang tua kita, Pak. Ya, dulu waktu kita masih anak-anak selalu dipesan sama orang tua kita, mau sekolah, "Nak, awas hati-hati ya." Ternyata, Pak, kata hati-hati itu mengandung nasihat luar biasa. Maksudnya apa? Nak, dengarkan kata hati. Dengarkan kata hati. Karena hati itu selalu lempeng. Orang naik motor kalau dihati-hati nggak mungkin ngebut. Orang bekerja kalau dia itu hati-hati, dengerin kata hati, dia tidak akan korupsi. Itu kata hati-hati ya nak. Itu artinya kita disuruh kembali kepada hati. Seperti yang dikatakan oleh Nabi tadi kan. Orang kalau dengerin kata hati, Pak, hidupnya pasti lempeng. Pasti lempeng orang itu. Dan hati itu Pak, nggak bisa dibohongin. Saya bisa bohongin Pak Willy, tapi saya nggak bisa bohongin diri saya sendiri. Kenapa? Karena hati saya tahu. Ya, maka kalau orang itu mau dengerin kata hati, dia nggak akan berbohong, Pak. Ya, orang berbohong itu menyakiti hatinya sendiri, Pak. Kasihan tuh. Benar itu, tersiksa itu. Ya, bayangkan Pak, kebahagiaan itu ada di hati, lalu hatinya dihantui ketakutan. Ya, orang kalau bohong kan ketakutan kalau ketahuan, Pak. Akhirnya dia melakukan kebohongan lagi, melakukan kebohongan lagi untuk menutupi bohong-bohong yang sudah dilakukan itu. Sampai kapan dia tenang? Kasihan. Ya. Nah, jadi itulah yang dimaksud berhati-hati. Jadi ada bahasa hati-hati, rendah hati. Nah, itu kan bagus tuh. Rendah hati. Artinya tidak sombong. Nah, ya, yang nggak boleh rendah diri. Ya. Rendah, emang bedanya apa rendah hati sama rendah diri? Kalau rendah diri itu berarti kurang pede, Pak. Nggak dianjurkan. Rendah diri itu berarti kurang bersyukur. Ya, nah, ya, Pak, ke masjid dong Pak, itu ada kajian di sana. Enggak ah. Loh kenapa? Enggak pede aku. Kenapa? Hidungku pesek. Nah, itu rendah diri. Enggak bersyukur itu. Rendah hati. Baik. Silakan Pak. Satu lagi ya. Itu ada Bapak. Ya. Hmm. 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 Ya. Ya, ya. Ya. Hmm. Ya. Ya. Ya baik. Nah, disinilah pentingnya kita tidak hanya bicara tentang hal-hal yang bersifat norma ya, Pak. Kalau norma itu kan ya, memang Quran itu harus disiarkan, tapi kan ada nilai-nilai sosial. Ya, jadi ya sebaiknya kalaupun ada norma-norma yang dilakukan, ya sebaiknya jangan meninggalkan nilai-nilai sosial. Ya, masjid ini butuh syiar, Pak. Gitu ya, butuh syiar. Nah, tapi jangan kemudian karena masjid ini butuh syiar, akhirnya apa? 24 jam, Pak, nyalain tower nyalain pengeras ngaji Quran 24 jam. Saya kira ya nilai sosialnya
jangan sampai dikorbankan. Tapi kalau pamannya nih seperti menjelang subuh ya 7 menit itu diputar, saya kira nggak ada masalah. Dan orang yang berbeda agama ya seharusnya menghargai, karena itu juga sesuatu norma yang memang bagian dari syiar yang memang harus dilakukan di dalam masjid itu. Tapi jangan terlalu berlebihan gitu. Ya kalau 24 jam pasti mengganggu, Pak. Tapi kalau hanya waktu-waktu tertentu pamannya ya, hanya cuma sholat 5 waktu, mungkin hanya cuma menjelang subuh, ya nggak usah lama-lama. Kan itu juga untuk mengingatkan saudara-saudara muslim kita. Ya 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 kalau segini Pak, sebetulnya kalau bicara tentang bersosial ya pasti tidak ada yang namanya pakem, itu nggak ada, tergantung kearifan lokal saja ya. Kadang-kadang gini Pak, ini saya cerita sendiri Pak ya, saya kan baru pindah di sekitar sini ini kan baru 2017. Lingkungan saya termasuk lingkungan yang model Bapak itu Pak, nggak bisa ada suara-suara yang seperti itu. Artinya ada suara-suara yang sampai terdengar sama tetangga lain, itu nggak ada. Tapi sebelum 2017 saya tinggal di daerah Pondok Ranji Pak, yang saya sebelum masuk di kampung itu emang ada kebiasaan di kampung itu melakukan hal-hal yang seperti itu. Dia punya hajat, waduh, kalau ngaji masih mending kita bisa dengar dari rumah Pak. Kalau punya hajat tuh bisa sampai ya 2 hari 2 malam gitu. Apalagi nanti bisanannya itu masih satu kampung Pak. Hari pertama nanti bisan, hari kedua itu. Nah, kita sebagai seorang pendatang gitu ya, harusnya kita ya menyadari itu. Kan kita memang sebelum ada hal-hal yang seperti itu ya memang itu sudah diterima di lingkungan itu Pak. Nah, kita paling tidak ya harus menyesuaikan gitu. Oh ya, kalau sampai harus mengatakan oh Bapak kafir, saya nggak setuju, nggak usah lah. Jangan sampai ada kata-kata itu Pak ya. Jadi jangan sampai ada kata-kata oh, kalau Bapak nggak mau menerima ini Bapak kafir, jangan lah ya. Karena dalam sebuah hadis manidda'a kafiron, kalau kita mendakwa orang itu yang nggak baik, maka apa yang kita dakwakan itu jatuh kepada diri kita. Jangan-jangan nanti kita yang sendiri yang nggak baik ya. Jadi maksud saya gini Pak, sebelum kita masuk di satu tempat kita pelajari dulu gitu loh, karena ada kearifan lokal di sebuah masyarakat gitu ya. Ini samanya nih Pak, ada orang yang curhat ke saya, akhirnya apa Pak Ustadz, saya pindah rumah. Dia pindah rumah Pak, ternyata begitu pindah rumah yang berikutnya ketemu sama keadaan begitu juga.
Itulah ujian bersosial. Jadi memang ya disinilah pentingnya ya kita itu menghargai kearifan-kearifan lokal tadi. Mau pindah kemana aja Pak, hal-hal yang tidak mungkin kita itu mendapatkan kepuasan sesuai dengan keinginan kita. Mesti ada cobaan-cobaan, itu mesti ada Pak. Ya, saya Pak, nih waktu saya tinggal di kampung itu, saya pernah mau kajian kajian subuh Pak di Cibubur. Saya nggak tahu Pak kalau di jalan yang saya keluar itu ada punya hajat Pak. Tiba-tiba malam itu pasang tenda. Saya udah bawa mobil Pak, nggak bisa maju. Apakah saya harus marah? Nggak perlu. Ya sudah. Mungkin dari sekian banyak orang ini menerima keadaan ini, kan cuma satu saya. Saya harus mundur lagi Pak. Apa yang terjadi Pak? Saya telepon sama pengurus masjid. Karena kalau naik motor nggak mungkin. Saya sudah punya perhitungan kalau ke Cibubur bawa mobil naik tol jam sekian sampai. Tapi kalau naik motor gimana? Saya telepon Pak. Saya bilang sama pengurus masjid, Pak, mohon maaf ini masih ada waktu. Sepertinya saya nggak bisa hadir di pengajian. Nggak perlu saya jelasin. Ya, mungkin ada ustadz yang bisa untuk menggantikan. Ya sudah, saya terima. Ya kenapa? Mungkin keadaan-keadaan yang seperti ini itu ujian sosial kita. Gitu. Jadi mesti ada lah yang namanya ujian-ujian sosial. Nggak mungkin semua orang itu Pak sesuai dengan keinginan kita. Nggak mungkin semua orang itu maaf ya mencintai kita, dan nggak mungkin semua orang itu membenci kita. Di balik yang ada yang senang, ada yang nggak senang, itu ada. Dan itu bagian dari ujian ketika kita tidak menghadapi orang yang tidak suka dengan kita. Ya, akhirnya ya kita kembali Pak, jangankan kita, sekelas Nabi yang sudah pasti baik, sudah pasti masuk surga saja, tetap aja kok, ya kan? Ada yang nggak suka, apalagi kita. Jadi ya kalau hidup ini kita kepingin memuaskan semua orang Pak, nggak mungkin Pak, nggak mungkin. Ya, di masjid ini juga sama Pak. Ketika membuat kegiatan-kegiatan ini, apakah semua orang itu menyukai? Belum tentu. Ini saya ambil contoh nih Pak. Ada pengajian tabligh akbar umpamanya, ya kan? Kan masjid kan juga butuh siar juga kan Pak, ngundang ustadz yang terkenal. Apakah semua kompleks ini menyukai semuanya? Belum tentu. Belum tentu. Akhirnya apa? Pada protes. Jalan macet, mau masuk ke kompleks nggak bisa. Ya harus terima gitu. Kenapa? Karena inilah yang namanya hidup bersosial. Gitu Pak. Ya. Jadi kalau Bapak tadi bilang ada nggak aturan baku? Nggak ada. Sosial itu nggak ada sekolahnya Pak. Justru disitulah kita akan lebih dapat kalau kita itu langsung turun ke masyarakat. Kita pelajari itu. Oh ternyata manusia itu ada yang tipenya begini, ada yang tipenya begini. Maunya ini seperti ini, maunya ini seperti ini. Jadi maka masjid ini ya memang perlu disiarkan dan kalau ada hal-hal yang mungkin kurang disukai atau tidak disukai oleh sebagian warga jamaah, disitulah kewajiban kita untuk memberikan pengertian. Ya, jangan sampai kita langsung mengkafirkan, menyalahkan, jangan. Mungkin dia belum ngerti aja Pak, gitu ya. Baik, saya kira itu kajian hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan ada manfaatnya. Mari kita berdoa kepada Allah. Semoga doa-doa kita dijabah oleh Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajmain. Ya Allah, kami bersyukur kepadamu ya Allah. Engkau masih memberikan kesempatan kepada kami untuk menikmati indahnya kehidupan dunia ini. Ya Allah, bila hidup ke depan kami ini masih membawa kebaikan-kebaikan, mohon ya Allah, berkahi dan panjangkan usia kami.
Berikan kesehatan jasmani rohani kami, ya Allah. Angkat seluruh penyakit-penyakit kami, baik penyakit fisik maupun penyakit hati yang kadang susah diobati. Ya Allah, berikan keikhlasan dan kesabaran dalam menjalani sisa-sisa hidup ini, ya Allah. Jadikan sisa-sisa hidup kami ini menjadi hidup yang jauh lebih baik, hidup yang lebih berkah, hidup yang penuh ibadah, hidup yang selalu mampu memperbaiki diri. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf lahir batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.